Salam sejahtera. Hari ini di awal tahun ajaran 2020-2021 kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Adapun jumlah bab pelajaran agama Katolik tahun pelajaran 2020-2021 ada 6 bab. Pertama, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Kedua, orang beriman hidup di tengah masyarakat. Tiga, orang beriman menghargai martabat manusia. 4, orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah. 5, orang beriman membangun persaudaraan dengan semua orang. 6, orang beriman membangun masa depan. Bab 1, 2, dan 3 kita pelajari di semester ganjil. Bab 4, 5, dan 6 kita pelajari di semester genap. Kita masuk dalam bab 1, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Terdiri atas 6 topik, yaitu 1, Allah adalah sumber keselamatan sejati. 2, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. 3, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. 4, beriman Kristiani. 5, iman dan kebersamaan dalam jemaat. 6, Maria teladan umat beriman. Baiklah, kita masuk topik 1, Allah adalah sumber keselamatan sejati. Dalam masyarakat umum ditemukan variasi sumber keselamatan, antara lain berasal dari benda-benda atau kalimat-kalimat gaib, harta kekayaan, dan ilmu pengetahuan atau teknologi. Tetapi bagi kita umat beriman Kristiani, keselamatan sejati bersumber dari Allah. Allah mengasihi manusia sejak zaman dulu kala. Ia menciptakan manusia menurut gambarnya, menuntun mereka dengan perantaran para nabi, akhirnya menyelamatkan manusia melalui Yesus. Mari sebelum kita masuk dalam isi pelajaran, kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik hati, berkatilah kami agar kami berusaha hidup baik di hadapan-Mu dan sesama. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tujuan pelajaran topik 1 ini yaitu 1, bersyukur kepada Allah sumber keselamatan kekal. 2, bersaksi tentang Allah sumber keselamatan kekal. 3, menyebutkan sumber-sumber keselamatan masyarakat umum. 4, menjelaskan bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah paling agung. 5, menerangkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Langkah pertama, mendalami pengalaman karya keselamatan Allah. Kisah singkat, Allah itu ada. Ada seorang profesor tidak percaya kepada Tuhan, mau mengadakan penyelidikan di padang gurun Afrika. Ia dihantar seorang penunjuk jalan yang percaya pada Tuhan. Tapi profesor berkata Tuhan tidak ada. Suatu pagi di depan kemah mereka ada jejak kaki unta. Profesor berkata kepada pembantunya, "Tadi malam ada orang lewat di sini. Lihat jejak kaki itu." Si pembantu berkata, "Maaf, saya tidak percaya." Profesor berkata lagi, "Hei, ada bukti. Orang lewat kemah kita. Telapak kaki unta sangat jelas itu. Bagaimana Anda tidak percaya?" Pembantu itu berkata, "Bagaimana Tuhan dapat percaya pada jejak manusia dan hewan yang cepat terhapus, tetapi tidak percaya Allah yang jejaknya jelas nampak di langit, di seluruh alam, pada segala musim?" Si profesor terdiam. Kemudian suatu hari, persediaan bekal dan air hampir habis. Tertinggal sebotol air dibawa oleh si pembantu yang rela mati kehausan asal tuannya hidup. Sebelum meninggal karena kehausan, si pembantu dirangkul sang profesor yang berkata, "Sekarang saya percaya pada Allah yang engkau percaya, yang meninggalkan jejaknya di seluruh alam ini, terlebih jejaknya di dalam dirimu." Berdasarkan cerita, Allah sungguh ada. Alam indah permai, birunya lautan, rapi berbarisnya gunung-gunung, dan kehadiran tokoh cerita yang berbuat baik menjadi jejak kehadiran Allah yang nyata. Kita memasuki langkah kedua, yaitu mendalami kitab suci untuk melihat karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Kitab suci diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Ketika di Athena, Paulus merasa sedih karena kota penuh patung berhala. Sebab itu Paulus berdiskusi dengan orang Yahudi dan orang-orang pintar kota itu, sekaligus memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitannya. Di hadapan banyak orang, Paulus mewartakan Allah, Tuhan atas langit dan bumi, pencipta manusia, pemberi musim-musim, agar manusia mencari Tuhan untuk diselamatkan. Sebab itu manusia tidak boleh berpikir bahwa emas, perak, atau batu dapat menyelamatkan mereka. Manusia harus bertobat.
sebab suatu saat akan diadili di pengadilan terakhir. Sebagai bukti adanya kehidupan setelah kematian, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Pesan bagi kita patut bersyukur memiliki Allah yang pasti menyelamatkan kita. Mari kita memberi kesaksian tentang kehadiran Allah lewat hidup kita, peduli terhadap sesama, mendahulukan orang lain, berkorban bagi sesama, dapat menghantar orang pada iman akan Tuhan Kristus Yesus. Sungguh tanda kasih Allah teragung bagi kita, sebab Ia adalah firman Allah yang menjadi manusia untuk membawa keselamatan kekal kepada kita. Tanda Allah sangat mengasihi kita. Yesus rela wafat di salib untuk menebus dosa kita. Kebangkitan Yesus dari kematian menjadi jaminan hidup kekal. Kita menerima ajaran iman yang benar dari Rasul Paulus, bahwa keselamatan kekal hanya berasal dari Allah, Tuhan atas langit dan bumi, pencipta manusia, pemberi musim. Akhirnya kita menolak pandangan sebagian masyarakat yang percaya bahwa keselamatan kekal berasal dari emas, perak, batu, atau hanya ilmu pengetahuan semata.